Seperti biasa kita masuk ke dalam Adobe Premiere Pro dan kemudian kita mulai untuk mengimpor project yang mau diedit. Kita masuk ke bagian sini, import media to start, klik kanan mouse dan kemudian import, dan kemudian tinggal Anda ambil objek yang mau Anda pakai. Misalkan Anda mau gunakan footage, maka ambil footage-nya, diklik dan kemudian selanjutnya tarik dia ke dalam timeline seperti ini. Dan ini ada di timeline, kita bisa preview di sini. Sementara kalau Anda mau menambah misalkan gambar juga sama, klik di sini lagi dan kemudian import, dan selanjutnya tinggal ambil gambar yang mau dipakai dan tarik dia ke dalam timeline. Anda bisa masukkan di dalam track yang sama atau track yang berbeda. Ini adalah track yang bisa Anda gunakan untuk kebutuhan Anda. Begitu juga kalau misalkan Anda mau masukkan file audio dan lain sebagainya, silakan gunakan cara yang sama untuk mengimpor media yang akan diedit di dalam Adobe Premiere Pro. Seperti biasa, masuk ke dalam Adobe Premiere Pro dan kemudian import footage dan tarik footage ke dalam timeline, dimana sekarang kita akan mempelajari cara untuk memotong dan membuang bagian footage yang tidak diinginkan. Ini adalah footage sudah masuk ke dalam timeline, kita preview. Dan selanjutnya untuk mulai motong, cari aja bagian yang mau dipotong dengan menggerakkan kursor seperti ini. Dan di sini ada bagian hitam itu adalah contoh yang salah. Misalkan seperti itu, cari bagian awal mulai untuk pemotongan, misalkan di sini. Selanjutnya kita ambil ini icon select, klik, dan kemudian ini kita klik ke sini ke bagian kursornya, klik. Dan kemudian kursornya kita gerakkan lagi, kita cari bagian akhir pemotongan. Dalam kasus ini yang hitam ini adalah bagian yang salah dan akan dibuang. Kita cari misalkan di sini dan kemudian masih dalam icon select, ini diklik lagi di bagian kursornya, klik, dan kemudian kita kembali ke bagian icon mouse ini ya, selection, diklik. Dan kemudian yang bagian tengah ini adalah bagian yang salah, yang bagian hitam, diklik, dan kemudian dari keyboard klik delete dan Anda sudah bisa memotong. Dan kemudian di sini kan ada gap, klik kanan mouse saja di bagian gap itu dan kemudian ripple delete. Maka selanjutnya dia tidak ada gap lagi dan sambungannya menyambung dengan sempurna. Selanjutnya kalau bagian akhir ini kan nih ada yang hitam nih, maka kita gampang untuk memotongnya. Kita bisa gunakan cara ini, kita tarik aja dengan mendrag seperti ini. Kalau bagian samping seperti itu cara memotong video di dalam Adobe Premiere Pro. Sekarang kita akan mempelajari cara untuk masang transisi di dalam Adobe Premiere Pro. Di sini saya sudah ada 3 footage dan kalau Anda lihat di bagian footage pertama dan footage kedua ini, kalau kita preview di dalam peralihannya dia flat aja. Kita play, nah dia flat aja, tidak ada efek apapun, dan kita akan pasang efek transisi untuk memberikan nuansa tertentu agar peralihan dari satu scene ke scene lainnya menjadi menarik. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita masuk ke dalam Windows dulu dan kemudian kita masuk ke dalam panel efek. Di sini kita klik ya, kita kasih tanda centang agar panel efeknya keluar di sini, dan kemudian kita masuk ke bagian video transition, diklik, dan di sini ada efek-efek video transisi yang bisa Anda pergunakan, apapun bisa Anda pakai. Di sini cara pakainya sama. Pertama-tama pilih efek yang mau dipakai, misalkan ini, dan kemudian diklik dan tarik dia ke dalam persimpangan antara scene 1 dan scene 2, antara footage 1 dan footage 2, klik dan dilepas. Dan kalau ada keterangan seperti ini Anda klik aja OK, dan kemudian ini kita buang dulu. Selanjutnya ini kita potong dulu di bagian akhirnya sedikit aja, ini boleh di zoom. Oke, dan kemudian kita masuk ke select dan kemudian ini kita potong aja nih di bagian akhir dari footage 1 dan di bagian awal dari footage 2, dan kemudian kita buang bagian itu. Dan selanjutnya ripple delete dan kemudian kita ulangi. Pasang transisinya, tarik dan lepas. Dan kemudian kita coba preview, dia sudah jalan, dan kemudian kita bisa atur durasinya, klik di bagian elemen transisi ini, klik 2 kali, dan kemudian ada waktu di sini. Anda bisa tinggikan atau naikkan atau kurangkan waktunya sesuai dengan kebutuhan, dan kemudian selanjutnya klik aja OK, dan dia kalau dinaikkan parameter waktunya maka dia jauh lebih panjang. Kita preview. Sekarang kita akan mempelajari cara menyimpan dan mengekspor project hasil editan di dalam Adobe Premiere Pro. Pertama-tama kita simpan dulu. Untuk menyimpan adalah untuk menyimpan project dalam format Adobe Premiere Pro yang tujuannya agar bisa diedit sewaktu-waktu, dan saya sarankan ketika melakukan proses editing dari awal Anda harus menyimpan
project, dan kemudian nanti kalau terjadi sewaktu-waktu misalkan terjadi hard disk crash atau terjadi mati lampu dan sebagainya, Anda memiliki project terakhir dari aktivitas pengeditan Anda, jadi Anda tidak hilangnya tidak terlalu banyak. Oke, untuk nyimpan secara default di dalam Adobe Premiere Pro ketika kita buat project otomatis dia langsung menyimpan file, dan yang perlu kita lakukan adalah tinggal kita klik aja save. Setiap kita habis melakukan proses pengeditan langsung aja file dan save, kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan kemudian jika sudah selesai proses pengeditannya, kita masuk ke dalam proses ekspor. Tujuannya adalah agar filenya menjadi file video dan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Kalau di save itu filenya formatnya dalam Adobe Premiere Pro. Untuk mengekspor sangat gampang, masuk ke bagian file dan kemudian kita cari bagian ekspor dan kemudian kita cari media di sini. Jangan lupa ini diklik dulu ya, timelinenya, file, dan kemudian ekspor, dan kemudian klik media, dan selanjutnya akan ada keterangan seperti ini. Biasanya kalau baru-baru menggunakan Adobe Premiere Pro dia tidak langsung masuk ke dalam format seperti ini. Anda cari aja format H264 atau bisa H264 Blu-ray atau bisa HEVC H265. Anda bisa gunakan ini, silakan pilih salah satu. Kalau yang umum sih biasanya digunakan H264, dan kemudian selanjutnya kita gunakan preset. Di sini kita klik, kita pilih resolusi yang mau kita pakai. Saya biasanya pakai 1080 yang dimana ini adalah Full HD, tapi kalau Anda mau pakai HD Anda bisa gunakan 720, tapi kalau mau lebih kecil lagi untuk mobile device Anda pakai 480p. silakan Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan saya. Kalau untuk YouTube saya biasanya pakai 1080p HD atau 720p HD. Kemudian selanjutnya ini kita gunakan output name. Output name ini adalah untuk penyimpanan nanti hasil videonya Anda mau masuk di mana, dan kemudian tinggal Anda cari saja folder tempat penyimpanan dan selanjutnya kasih nama dan kemudian simpan. Dan selanjutnya untuk yang lainnya sih tidak perlu dirubah-rubah kecuali Anda mengerti untuk melakukan perubahannya. Dan kita masuk ke dalam ekspor di sini dan tunggu proses ekspornya sampai selesai. Cepat atau lambatnya tergantung dari besar atau kecilnya project editan yang sudah Anda lakukan di Adobe Premiere Pro dan juga kecepatan dari komputer Anda. Seperti biasa kita masuk ke dalam Adobe Premiere Pro dan kemudian buat project baru dan import footage ke dalam timeline. Saya sudah pasang satu footage di sini, kita coba preview dulu. Footage-nya ada audionya, dimana sekarang kita akan mempelajari cara untuk mengecilkan audio dan juga menghilangkan audio dari video dengan menggunakan Adobe Premiere Pro. Pertama-tama yang akan kita pelajari adalah cara untuk mengecilkan audio. Terlebih dahulu kita klik ke bagian footage-nya, kemudian klik kanan mouse dan kemudian kita ambil audio gain. Kita ambil audio gain, klik, dan kemudian kita masuk ke dalam set audio gain 2 dan kemudian di sini kita kecilkan level audionya, kita kecilkan sesuai dengan kebutuhan Anda, misalkan sampai segini 14,7, klik OK dan kemudian kita coba preview. Dia suaranya kecil, dan kemudian kalau semisal suaranya masih terlalu kecil Anda mau besarkan, ya ini masuk lagi ke set gain dan kemudian levelnya dinaikkan. Jadi kan disesuaikan dengan kebutuhan Anda, silakan utak-atik aja, klik OK, kita preview. Suara yang jauh lebih besar. Sementara kalau Anda mau menghapus audionya, kita gunakan cara yang sama, klik kanan mouse lagi, audio gain dan kemudian set gain 2 dan kemudian ini kita pentokkan sampai habis minus 96 dB, klik OK dan kemudian kita preview dan sekarang suaranya sudah hilang. Seperti biasa kita masuk ke dalam Adobe Premiere Pro dan kemudian buat project baru dan import footage ke dalam timeline. Saya sudah pasang satu footage, kita coba preview dulu. Dan sekarang kita akan mempelajari cara untuk memisahkan audio dengan video, dimana kalau sekarang kita lihat, kita klik dan kemudian kita jalankan atau kita seret footage-nya.
antara video dan audionya jadi satu, dan kita akan memisahkan ini. Teknik memisahkan ini biasa digunakan untuk berbagai kebutuhan, salah satunya adalah untuk menghilangkan audio atau menghapus audio secara permanen. Caranya sangat gampang, klik di bagian footage-nya, kemudian klik kanan mouse dan kemudian masuk ke bagian unlink, klik, dan kemudian nih sekarang kalau kita klik di bagian audionya dan kemudian kita tarik, antara audio dan videonya terpisah. Kalau mau dibuang, klik aja di bagian audionya, kemudian dari keyboard klik tombol delete, dan sekarang kalau kita preview suaranya sudah hilang. Seperti biasa kita masuk ke dalam Adobe Premiere Pro dan kemudian buat project baru dan import footage ke dalam timeline. Saya sudah import satu footage di sini, dan kemudian kita akan mempelajari cara untuk memasang teks atau memasang tulisan di dalam video dengan menggunakan Adobe Premiere Pro, di mana nanti tulisan atau teks tersebut bisa digunakan untuk judul video, subtitle ataupun caption dan kebutuhan lainnya. Selanjutnya untuk memasangnya sangat gampang, namun sebelumnya saya mau zoom di sini dikit ya, timelinenya agar lebih besar jadi ngeditnya lebih enak. Dan kemudian selanjutnya letakkan kursor di area teksnya atau tulisannya mau tampil. Misalkan contohnya di sini, masuk ke bagian T di sini, klik, dan kemudian kita klik aja kursor di area video ini, di area preview ini, klik aja di situ, dan kemudian ketikkan tulisan yang mau Anda pasang. Selanjutnya kita akan mulai memformat ini. Caranya sangat gampang, kita balik dulu ke sini, kita klik ke selection tool dan kemudian kita masuk ke bagian editing di sini. Nah, di sini untuk ngeditnya kita klik di sini, ini kita bisa gerakan nih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita masuk ke panel teks di sini dan kemudian kita bisa rubah di sini nih. Fontnya ya, kita bisa rubah fontnya. Oke, silakan cari font yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan kemudian selanjutnya Anda bisa rubah di sini ukuran. Nah, ukurannya jadi lebih besar dan kemudian Anda bisa atur di sini. Dan kemudian turun ke bawah di sini Anda atur untuk permainan warnanya. Dan kemudian semua panel-panel ini bisa Anda gunakan untuk kebutuhan Anda dalam mengatur teks Anda. Dan kemudian selanjutnya adalah untuk mengatur durasi tampil teks adalah Anda cukup ini dipanjangin. Kalau dipanjangin durasinya jadi panjang, kalau dipendekin durasinya jadi pendek. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan Anda dan kemudian di preview. Dan sekarang teksnya sudah tampil. Kalau misalkan Anda mau bikin lagi di area kedua, sama, masuk ke teks lagi dan kemudian di sini. Dan kemudian selanjutnya tinggal Anda atur biar gampang nih, Anda cukup klik aja undo di sini, klik undo dan kemudian dia jadi format default, dan kemudian nanti baru Anda utak-atik lagi di sini ya untuk performatannya, dan kemudian atur durasi. Jadi Anda bisa menampilkan beberapa bagian teks di dalam video Anda. Seperti biasa masuk ke dalam Adobe Premiere Pro dan kemudian buat project baru dan import footage, dimana sekarang kita akan mempelajari cara membuat efek fade in dan fade out, dimana di sini sudah ada satu footage dan bagian awalnya kalau kita play dia tidak ada efek apapun, masih flat, dan bagian akhirnya juga kalau kita play tidak ada efek apapun, masih flat. Dan sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat efek fade in dan fade out. Kita masuk ke bagian efek di sini. Kalau misalkan Anda belum keluar bagian efeknya, maka Anda masuk ke bagian Windows dan kemudian di sini efeknya dicentang ya. Oke, kemudian setelah panel efeknya keluar, kita masuk ke bagian video transition, klik, dan kemudian kita ambil dissolve, kemudian kita ambil additive dissolve ya, additive dissolve, taruh aja di bagian footage, tarik sini dan lepas, dan kemudian kita preview, dia sudah jadi fade in. Dan kalau misalkan mau dipanjangin waktunya, maka ini kita naikkan saja durasi dari waktu yang diberikan di sini, dan kemudian selanjutnya bagian akhirnya juga kita gunakan yang sama, lepas di sini, dan kemudian kalau kita preview sekarang bagian akhirnya sudah ada fade out. Jadi sekarang Anda sudah bisa bikin fade in dan kemudian fade out
dalam tulisan atau di dalam teks yang sudah kita pasang di dalam Adobe Premiere Pro. Kalau Anda belum tahu bagaimana cara memasang tulisan atau memasang teks di dalam video dengan menggunakan Adobe Premiere Pro, Anda lihat dulu ke tutorial sebelumnya. Lihat aja di dalam playlist Adobe Premiere Pro. Di situ saya sudah berikan tutorial cara untuk memasang atau membuat teks di dalam video dengan menggunakan Adobe Premiere Pro. Di sini saya sudah pasang satu teks, dan kalau kita lihat di bagian masuknya dia belum ada efek fade in, dan kalau di bagian keluarnya juga belum ada efek fade out, dimana efek fade in dan fade out ini bisa memberikan kesan natural dan tidak janggal ya, karena kalau sekarang ini kita play di sini dia masuknya ngagetin gitu, jadi kesannya janggal, dan kita berikan sentuhan sedikit dengan menggunakan efek fade in dan fade out agar dia menjadi lebih menarik. Caranya sangat gampang, kita masuk ke bagian efek. Kalau di tab efeknya ini belum ada, Anda lihat dulu ke bagian panduan cara pasang transisi di dalam Adobe Premiere Pro. Saya sudah berikan cara untuk mengeluarkan efek ini. Dan kemudian selanjutnya masuk ke bagian video transition, dan kemudian kita ambil ke dissolve di sini ya, di dissolve. Dan kemudian di bagian dissolve ini kita turun, kita ambil editive dissolve, kemudian tarik dan taruh aja di sini bagian awal. Selanjutnya kita ambil lagi additive dissolve, taruh di bagian akhir, dan kemudian kita coba preview, play, dan fade in-nya udah masuk, dan kemudian kita lihat di bagian fade out-nya, play, dan fade out-nya udah jalan. Selanjutnya kalau semisal durasinya masih kurang panjang, Anda klik aja di elemen sini, klik. Kalau misalkan nggak kurang jelas, Anda bisa zoom di sini, oke, klik. Dan kemudian klik dua kali aja, dan kemudian selanjutnya durasinya Anda panjangin, misalkan jadi 3 atau 2, klik OK ya kan, jadi dia lebih panjang. Sekarang kita coba preview, dan efeknya jauh lebih lama keluarnya. Dan kemudian selanjutnya begitu juga kalau Anda mau pasang di fade out. Sementara kalau mau ngilanginnya, klik di bagian elemen, klik kanan mouse, dan kemudian clear, klik kanan mouse, clear. Sekarang kita akan mempelajari terkait dengan layout editing yang ada di Adobe Premiere Pro, di mana Adobe Premiere Pro ini memiliki panel-panel editing yang bisa digunakan. Jadi antara satu orang dengan orang lainnya ketika menggunakan Adobe Premiere Pro bisa jadi tampilan layoutnya berbeda. Dan kalau semisal Anda melihat tutorial terkait penggunaan Adobe Premiere Pro dan kemudian layoutnya itu berbeda dengan layout Anda, maka Anda bisa mengutak-atiknya sehingga Anda mendapatkan tampilan layout yang sesuai. Dan kemudian lagi-lagi setiap orang memiliki style yang berbeda, jadi dia bisa saja membuat layout yang sesuai dengan kebutuhan. Dan kemudian nanti juga kita akan mempelajari cara untuk mereset layout yang hilang atau tampilan-tampilan dari panel editing yang hilang. Oke, sekarang kita ke layout dulu, dimana di dalam Adobe Premiere Pro ada bagian di atas sini, dan di sini adalah layout-layout yang sudah disediakan oleh Adobe Premiere Pro sesuai dengan kebutuhannya. Semisal untuk learning, ini adalah paling gampang, tampilan layout yang paling simple seperti ini, dan kemudian assembly kira-kira kurang lebih seperti ini. Ini untuk yang tingkat lebih lanjut. Ini untuk editing, saya biasanya pakai di editing. Kalau Anda lihat tutorial di channel editing video cepat ini, Anda bisa gunakan editing panel agar tampilannya kurang lebih sama. Dan kemudian color, bagian color ini untuk editing color grading ya. Jadi ada panel-panel color di sini, dan kemudian efek. Ini untuk menambahkan aneka efek di sini, nih ada nih. Dan kemudian selanjutnya di sini juga ada efek nih ya. Dan kemudian selanjutnya audio. Ini audio ini untuk pengeditan audio. Di sini ada efek audio dan lain sebagainya. Nanti kita eksplorasi satu-satu. Adobe Premiere Pro ini memiliki banyak fitur, dan kemudian grafik. Dan grafik ini untuk pengeditan motion dan lain sebagainya. Kemudian caption ini lebih kepada untuk pembuatan tulisan. Dan libraries ini adalah untuk online ya. Di sini ada nih untuk cloud, masuk ke cloud. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Kita balik ke panel editing. Misalkan di dalam panel editing ini, di sini nih banyak panel nih ya.
Saya sukanya kalau panel editing kita nggak repot-repot, jadi di sini kita udah ada untuk panel-panelnya. Dan ketika misalkan salah satu panel hilang, misalkan ini kita ke close tidak sengaja, misalkan ini ke close tidak sengaja atau hilang keseret nggak tahu ujungnya, dan kemudian Anda bingung sendiri nih, waduh ini ngembalinya gimana caranya. Gampang, kita balik ke sini dulu, panel editing, klik kanan mouse dan kemudian reset to save layout, klik, dan kemudian dia balik ke panel awal. Misalkan yang efek juga sama, misalkan nih hilang nih efek-efek ini, panel-panelnya pada hilang nggak jelas juntrungannya, misalkan seperti ini ya, ini kita hilangin dulu. Anda bisa balik lagi ke sini, klik kanan mouse, reset to save layout, dan dia kembali ke layout default. Kira-kira kurang lebih seperti itu penggunaan panel editing di Adobe Premiere Pro. Seperti biasa, masuk ke dalam Adobe Premiere Pro buat project baru dan import footage. Saya sudah pasang satu footage di sini dan saya mau besarkan dulu footage-nya agar ngeditnya lebih enak. Dan kita akan mempelajari cara membuat efek gerakan lambat di dalam Adobe Premiere Pro. Kita mulai cari bagian efek gerakan lambat yang mau mulai dan kemudian kita potong. Selanjutnya cari bagian akhir efek gerakan lambatnya, misalkan di sini kita potong dan kemudian kita kembali ke bagian cursor di sini. Dan kita mulai memasang efek gerakan lambat di bagian ini. Kita akan jadikan gerakan lambat, kan kalau sekarang dia normal, nah kita akan jadikan dia gerakan lambat. Klik dan kemudian klik kanan mouse dan kemudian ambil speed duration, klik, dan kemudian speednya diturunin, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Misalkan kita turunin jadi 50%, kemudian klik di luar sini yang hitam, klik sampai dia jadi biru seperti ini. Dan kemudian kita masuk ke time interpolation, kita rubah ke optical flow, klik dan kemudian klik OK. Sekarang kita coba preview, play. Nah, ini gerakan lambatnya udah jalan, cuman kalau Anda lihat gerakan lambatnya kaku banget ya, apa kayak patah-patah, nggak natural gitu. Kita akan perbaiki, kita masuk ke bagian efek gerakan lambatnya, klik di sini, kemudian kita masuk ke bagian sequence dan kemudian kita render selection, klik dan kemudian tunggu proses rendernya sampai selesai. Dan kemudian dia langsung play. Dan kalau Anda lihat di sini, kita ulangi dulu nih dari depan, kita ulangi dari gerakan normal. Ini normal, dia masuk ke gerakan lambat. Nah, sekarang gerakannya menjadi lebih smooth ya, lebih enak dilihat, lebih natural, lancar, dan kembali normal. Seperti biasa, masuk ke dalam Adobe Premiere Pro dan kemudian buat project baru dan import footage. Saya sudah pasang satu footage di sini. Saya mau gedein dulu dia agar ngeditnya lebih enak. Anda juga bisa tarik dia ke atas seperti ini. Dan kemudian kita akan mempelajari cara untuk membuat gerakan reverse atau gerakan berbalik di Adobe Premiere Pro. Kita cari dulu bagian mulainya, misalkan di sini, kemudian kita potong. Dan kemudian kita cari bagian akhirnya, misalkan di sini, kita potong. Dan kemudian selanjutnya kita ini taruh di atas dulu, dan kemudian ini kita copy, klik kanan mouse, copy. Dan kemudian dari keyboard ketik aja Ctrl dan V, huruf V, dan kemudian satu lagi, oke. Dan kemudian ini kita taruh di bawah bagian belakang. Dan kemudian ini akan kita jadikan gerakan reverse, ini normal dan ini normal. Oke, kita coba preview dulu dari normal. Oke, di normal, ini kita preview dia juga normal. Dan kemudian kita mulai gerakan reverse-nya, kita klik di sini, klik kanan mouse dan kemudian kita cari speed and duration, klik. Dan kemudian kita jadikan reverse di sini tentang, dan kemudian kita cari time interpolation-nya, kita rubah ke optical flow, klik OK. Dan dia sudah jadi reverse. Sekarang kita coba ke bagian awal dulu dan kita preview. Ini normal, sekarang normal nih. Kita mulai masuk ke reverse, dia mundur ya, reverse-nya jalan, mundur, kita balik lagi ke normal. Dan demikian cara buat reverse di Adobe Premiere Pro.